Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Pus Penerbang, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy, Highlight, dan Lintas Lanudal. Dalam rangka mendukung program Asta Cita Pus Penerbang siap mewujudkan reformasi, birokrasi, dan zona integritas. Bersama saya, KLD Handi, berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Wing Udara 3 Kolonel Laut Ahmad Nova Hajaruman menghadiri acara Coffee Neck Satuan Jajaran TNI Angkatan Laut Wilayah Biak bersama Forkopimda Plus di Hanggar Heli KRI Banjarmasin yang sandar di dermaga Pelabuhan Umum Biak pada Minggu malam 19 Januari lalu. Kegiatan Coffee Neck tersebut dibuka langsung oleh Komandan Kuskamla Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Tommy Erizal serta menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diadakan dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi antara jajaran TNI Polri dan Forkopimda serta para pimpinan BUMN atau BUMD di wilayah Biak. Komandan Puspanabal Laksda TNI Sisani Jafar menerima kortisikal Komandan Lantamal 5 Surabaya Laksamana Pertama TNI Dr. Arya Delano yang diterima di ruang VIP Gedung RK Senda Mako Puspanabal Juanda pada Senin 20 Januari lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, Komandan Lantamal 5 mengungkapkan maksud kedatangannya beserta staf dalam rangka kunjungan resmi mengenalkan diri sebagai Komandan Lantamal 5. Senada dengan Komandan Lantamal 5, Komandan Puspanabal menyambut baik kunjungan silaturahim dari Komandan Lantamal 5 ke Puspanabal. Komandan Puspanabal menaruh harapan yang sama agar hubungan yang telah terjalin erat dapat ditingkatkan serta menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus memperkuat sinergi antar satuan demi mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang lebih optimal. Komandan Komando Latihan Penerbangan TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Muhammad Mashabi didampingi Ketua Cabang 11 Gabungan Jelas Nastri Puspanabal laksanakan panen dari kebun di sekitar kantor hasil program ketahanan pangan yang telah dirintis dan dikembangkan Kolat Penerbal Puspanabal pada Rabu 22 Januari lalu. Komandan Kolat Penerbal menyampaikan kegiatan panen raya hasil kebun ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat program ketahanan pangan. Hasil panen tersebut akan dibagikan kepada personil Kolat Penerbal agar seluruhnya dapat menikmatinya. Sebagai skuadron latih, Skuadron Udara 200 yang mengoperasikan pesawat udara tipe Archer DX, Beechcraft G-36 Bonanza, B-505 Jet Ranger X, dan Aerocopter EC-120B Kolibri di bawah pembinaan Wing Udara 2 Puspanabal mendukung kegiatan latihan navigasi siswa Dikpabang 28 pada Rabu 22 Januari lalu. Latihan terbang navigasi selama 2 hari yang dilaksanakan oleh 3 siswa Fixed Wing Dikpabang Angkatan 28 terbang dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Juanda, kemudian transit di Pangkalan TNI Angkatan Darat Ahmad Yani Semarang, dan dilanjut kembali terbang ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Pondok Cabe Jakarta. Sedangkan 2 siswa Rotary Wing Dikpabang Angkatan 28 melaksanakan terbang navigasi dengan rute ke Pangkalan TNI Angkatan Darat Ahmad Yani Semarang dan kembali lagi ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Juanda. Komandan Wing Udara 2 Puspanabal Kolonel Laut Adam Firmansyah menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan untuk mendukung kekuatan TNI Angkatan Laut ke depan. Puspanabal sebagai bagian dari sistem senjata armada terpadu TNI Angkatan Laut. Fasarkan Pesut Puspanabal memfasilitasi pelaksanaan latihan praktek materi Harkan Pesawat Udara siswa pendidikan pembentukan perwira TNI Angkatan Laut Korps Teknik Angkatan 54 di Longroom Perwira Fasarkan Pesut pada Kamis 23 Januari lalu. Menurut Kepala Seksi Pengawasan Pemeliharaan Mayor Laut Elektronika Endro Setiono mewakili Kafasarkan Pesut Puspanabal Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan Sofiandi, dalam pelaksanaan latek atau latihan kerja diharapkan siswa di TUPA mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh di kelas serta mampu menangkap segala arahan dan petunjuk instruktur pendamping selama pelaksanaan latek. Pelaksanaan olahraga bersama prajurit penerbangan TNI Angkatan Laut di minggu ketiga Januari 2025 yang digelar di Apron Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda pada Jumat 24 Januari lalu terasa lebih spesial karena diwarnai dengan penyerahan 2 mobil dinas operasional untuk Jelas Nasri. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan buku catatan kisah yang takkan terlupakan mengenang 20 tahun Tsunami Aceh karya Wakil Komandan Puspanabal Laksamana TNI Bayu Alasyabana yang diserahkan kepada Komandan Puspanabal Laksda TNI Sisani Jafar. Atas restu dan izin Komandan Puspanabal, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyerahkan kepada beliau ini buku kenangan
sesuai judulnya, catatan kisah yang takkan terlupakan mengenang 20 tahun peristiwa tsunami Aceh. Yang tahun 20 tahun yang lalu ternyata beliaunya pelaku sejarah pada saat tsunami. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Komandan Puspenebal menyampaikan prestasi yang membanggakan di mana Wakil Komandan Puspenebal meluncurkan buku berdasarkan pengalamannya sebagai pilot helikopter TNI Angkatan Laut Bulko NF409 dalam melaksanakan operasi evakuasi dan penyelamatan korban tsunami Aceh tahun 2004 silam. Pada kesempatan tersebut, Komandan Puspenebal menyerahkan langsung 2 unit mobil dinas untuk Jala Senastri yang diterima Ketua Gabungan Jala Senastri Puspenebal, Nyonya Vivi Sisiani Jafar, dan 1 unit lainnya untuk cabang 11 Jala Senastri Puspenebal, serta berharap dengan penyerahan fasilitas kendaraan untuk pengurus gabungan Jala Senastri Puspenebal dan cabang 11 Jala Senastri dapat membantu kelancaran operasional berbagai kegiatan Jala Senastri Puspenebal. Lintas Lanudal. Menyambut hari ulang tahun ke-28 Lanudal Kupang, prajurit Lanudal Kupang Puspenebal bersama masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan beraspal yang sudah banyak berlubang di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang pada Minggu 19 Januari lalu. Kegiatan sosial ini diinisiasi oleh Komandan Lanudal Kupang, Letkol Laut Arif Sumono Akbar, beserta seluruh prajurit dan warga sekitar. Komandan Lanudal Kupang menyampaikan kegiatan sosial ini selaras dengan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada seluruh jajaran bahwa kehadiran TNI Angkatan Laut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta stakeholder guna memberikan solusi yang tepat untuk segala permasalahan atau kesulitan yang dihadapi. Komandan Lanudal Juanda Puspenebal, Kolonel Laut Dani Agnes Sundani menerima courtesy call Komandan Puslat Diksanil Kodiklatal, Kolonel Laut Musleh Yadi beserta perwira stafnya yang diterima di Mako Lanudal Juanda pada Selasa 21 Januari lalu. Kunjungan courtesy call Komandan Puslat Diksanil disambut hangat oleh Komandan Lanudal Juanda yang didampingi oleh Paraksa Lanudal Juanda, Pasop Lanudal Juanda, Pasprogra Lanudal Juanda, dan Pasmenlok Lanudal Juanda. Pada pertemuan ini, Komandan Puslat Diksanil secara resmi memperkenalkan diri sebagai Komandan Puslat Diksanil yang baru kepada Komandan Lanudal Juanda beserta jajaran dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan soliditas antar satuan. Guna mendukung suksesnya program pemerintah dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting pada anak, khususnya di lingkungan keluarga besar TNI Angkatan Laut, Pos Pelayanan Terpadu Krisna Lanudal Juanda Puspenebal menggelar pemberian imunisasi dasar lengkap di Gor Lanudal Juanda pada Selasa 21 Januari lalu. Ketua Cabang 3 Gabungan Jala Senastri Puspenebal yang juga Ketua Pembina Posyandu Krisna Lanudal Juanda Puspenebal, Nyonya Dian dan Yakni Sundani meninjau pelaksanaan pemberian imunisasi dasar lengkap tersebut. Nyonya Dian menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu program utama Posyandu Krisna Lanudal Juanda, yakni melakukan pemeriksaan bayi dan balita serta pemberian imunisasi secara rutin. Guna mencegah penyebaran wabah demam berdarah di musim penghujan ini, Komandan Lanudal Manado Puspenebal, Letkol Laut Chandra Budiharjo memerintahkan personilnya untuk melakukan pembersihan dan fogging-isasi di lingkungan perkantoran, mes dan rumlis Lanudal Manado pada Selasa 21 Januari lalu. Komandan Lanudal Manado menyampaikan kegiatan bersih-bersih kali ini merupakan upaya pencegahan penyebaran virus demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak cepat di musim penghujan. Diharapkan seluruh prajurit dan keluarga agar selalu waspada dan tetap menjaga kebersihan di tempat kerja maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing. Komandan Lanudal Tanjung Pinang Puspenebal, Kolonel Laut Sahid Hamdani didampingi perwira stafnya meninjau kondisi lahan dan drainase di shelter CN Lanudal Tanjung Pinang pada Jumat 24 Januari lalu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapan fasilitas pangkalan dengan meninjau kondisi lahan shelter CN pasca curah hujan yang tinggi di seputar Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang selama 2 pekan ini. Menurut Komandan Lanudal Tanjung Pinang, pengecekan drainase ini merupakan bagian dari komitmen Lanudal Tanjung Pinang untuk menjaga pangkalan agar dapat mendukung satuan operasional secara maksimal serta menjaga lingkungan yang bersih dan tertata. Demikian Play Nepi Weekly News. Saya KLD Handi dan kru yang bertugas undur diri. Jales Pepo, Jaya Mahi. Puspenerbal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dharma Jalaka Saputra, Play Nepi.